Oke, ini ya. Nah, tadi saya katakan deifikasi, ada partisipasi, ada inkarnasi, tapi juga bersifat pneumatologis dan ini eskatologis. Eskatologis artinya bersifat akhir zaman. Nah, bagaimana kehidupan kita akan datang itu adalah deifikasi kita. Nah, ya Maximus menjelaskan begini, keserupaan ilahi yang hilang karena dosa Adam dipulihkan pada umat manusia melalui inkarnasi dan kehidupan kudus dari Kristus. Ini perhatikan, ya. Nah, keserupaan ilahi ini diperoleh kembali oleh orang-orang percaya melalui simbiosis. Simbiosis itu artinya persahabatan mereka dengan Kristus dan mencari akhir hidup mereka di dalam Dia. Namun ini bukan sekedar kembali ke asal-usul kita. Bagi Maximus, keselamatan melalui inkarnasi, kehidupan kudus, kebangkitan Kristus membawa ciptaan baru yang mencakup dan melampaui ciptaan awalnya. Nah, makanya Paulus mengatakan, sesungguhnya ciptaan yang baru telah datang, yang lama telah berlalu. Nah, artinya apa? Artinya ini kehidupan kita kelak. Jadi manusia itu cuma punya dua bentuk atau dua wujud. Yang pertama wujud Adam yang lama, lalu nanti kita berpindah menjadi wujud Adam yang baru. Ya. Nah, ini aspek eskatologis dalam pengilahian. Maximus merefleksikan makna simbolis dari hari ke-8 setelah 7 hari penciptaan. Oke. Di satu sisi, hari ke-8 menandakan kebangkitan Kristus, tapi sisi lain, ini adalah kehidupan batin yang diberkati dan berlimpah dari orang percaya yang telah dewasa. Ya. 6 hari dalam cerita penciptaan melambangkan tahapan yang berbeda dalam kehidupan asketis yang berpuncak pada hari ke-6 dengan perenungan yang membedakan prinsip-prinsip batin dari segala sesuatu yang tunduk pada kodrat dan waktu. Hari ke-7 menandakan akhir dari kehidupan kontemplatif ketika orang percaya masuk ke dalam penghentian Allah. Nah, ini tambahan. Yang dimaksud dengan hari ke-8, kan Allah itu menciptakan seluruh alam semesta itu lengkap 6 hari. Hari ke-7, hari di mana Allah sabat, beristirahat. Ya kan? Nah, hari ke-7 itu sebetulnya adalah hari penghentian. Ini satu simbolis bahwa manusia diciptakan untuk mengalami sabat bersama dengan Tuhan. Tadi yang disebut simbiosis dengan Allah. Itu pada hari Sabat. Oke, hari Sabat itu artinya hari ke-7. Gitu. Ya. Nah, Kristus itu bangkit pada hari ke-8. Hari ke-8 itu maksudnya hari pertama dalam minggu itu. Ya. Nah, hari ke-8 itu kan jatuh setelah 7 hari proses penciptaan itu. 6 hari penciptaan, 1 hari Sabat. Nah, hari ke-8 itu adalah hari di mana kita mengalami yang namanya satu kehidupan yang kekal. Karena hari ke-8 itu adalah hari di mana Kristus bangkit dan kita dibangkitkan untuk mengalami kehidupan yang kekal. Nah, itu simbolnya. Kalau dalam ajaran Bapak Gereja, hari ke-8 itu adalah hari yang kekal atau hari di mana kita mengalami eskatologis atau hari penghentian selama-lamanya bersama dengan Allah. Ya, atau di sini adalah satu gambaran sabat abadi. Iya, kekekalan. Hari ke-8 itu. Ya. Oke, seperti yang kita lihat, ajaran Maximus tentang pengilahian
Ada dimensi pneumatologis. Dimensi pneumatologis artinya apa? Dimensi kita, Roh Kudus menguduskan kita setiap hari. Ya, jadi Roh Kudus menguduskan kita setiap hari itu ada dimensi pneumatologisnya. Tapi ada eskatologisnya, yaitu tadi dimensi kita semakin diserupakan dengan Kristus. Ya, contohnya transfigurasi tadi. Transfigurasi Yesus itu adalah nuansa eskatologisnya. Seperti kita menjadi bercahaya. Ya. Nah, pneumatologis dan eskatologis ini maksudnya adalah satu proses di mana kita bersimbiosis, berpartisipasi di dalam kodrat ilahi, atau kata Petrus tadi, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tentunya lewat karya Roh Kudus, pneumatologis, dan nanti akan mencapai puncaknya pada saat kita mengalami transfigurasi. Transfigurasi itu artinya saat kita mengalami tubuh kebangkitan. Nah, sehingga deifikasi di sini gini, pengilahian atau partisipasi dalam kodrat ilahi dicapai melalui karya Roh Kudus dan merupakan penggenapan kehidupan rohani di dalam Kristus, memberikan rasa atau cicipan awal dari zaman yang akan datang. Dan itu kita sudah bisa lihat transfigurasi Kristus. Jadi transfigurasi Kristus itu adalah cicipan awal dari apa? Eskatologis kita. Belum waktunya, makanya Petrus, Yakobus, Yohanes itu nggak bisa melihat pada waktu itu. Seakan-akan buta, silau banget. Ya, karena memang belum waktunya mereka melihat. Ya, tapi itu pengharapan kita. Saya punya ikonnya, cuma saya lupa bawa ya. Ikon transfigurasinya. Mungkin karena kalian pernah lihat di WordPress atau di mana ya, bagaimana Musa itu dan Elia itu berdampingan mengapit Kristus yang dimuliakan itu. Oke, minggu depan nanti saya bawa ikon-ikonnya. Kalian bisa melihat keindahan selain tulisan ya, tapi ilustrasinya juga bisa bentuk ikon untuk menjelaskan tentang deifikasi itu. So, apa hubungan deifikasi dan transfigurasi tadi? Deifikasi itu dengan transfigurasi itu apa hubungannya? Transfigurasi itu contoh dari deifikasi kita nantinya. Transfigurasi Kristus itu ilustrasi dari deifikasi orang percaya. Ya, jadi kita akan mengalami satu transformasi penuh. Di kapan transformasi penuhnya? Di zaman yang akan datang. Ya. Jadi di sini Masimus menjelaskan bahwa Kristus dipahami dalam dua bentuk. Yang pertama, kehidupan normal dia di dunia. Di mana memang kita lihat keindahannya tidak terlihat. Kristus yang humble, yang rendah hati, Kristus yang seorang raja yang naik keledai. Bayangin Kak raja tapi naik keledai, bukan kuda yang gagah berani gitu ya. Atau Kristus. Bahkan kita mungkin gambaran Yesaya 53 ayat 2 itu coba baca. Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai carut yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, yang tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkan. Iya, rupa pun tidak, keindahannya itu tidak terlihat. Ya kan? Nah, itu satu sisi wujud Kristus yang terbatas pada waktu dia hidup di dunia. Oke, banyak yang meragukan dia. Gitu. Ya. Karena dia tidak digambarkan seperti Saul yang gagah perkasa. Ya. Gitu. Nah, hal ini adalah disebut
oleh Maximus sebagai satu praktikoi atau gambaran pemula bagi kita. Jadi kalau kita mau mencapai deifikasi ini, yang pertama kita harus praktikos. Praktikos itu memang nggak enak, nggak terlihat, nggak ada indahnya. Praktikoi atau praktikos. Ini seperti gambaran Yesus sedang ada di dunia, ya, yang tidak terlihat keindahan dia. Nah, waktu kita mau menjalani deifikasi, prosesnya kan menjadi serupa Kristus. Jadi kita harus tampak seperti tidak indah. Makan yang sederhana, pakaian yang sederhana, tidak menampilkan hal-hal yang duniawi, yang sensual, apalagi yang jadi batu sandungan, ya, berpakaian berlebihan, dalam hal pakaian aja misalnya, atau dalam hal materi aja, kita disuruh sederhana semua. Kalau kita baca latihan-latihan dari Bapak Gereja itu tidur di lantai, ya kan? Makan makanan yang sederhana. Oke. Soal makanan misalnya, kita susah mengontrol. Kita terbiasa ingin yang enak. Ya. Ya kan Yesus dulu tuh suka minum anggur, makan daging misalnya ya. Di rumah orang-orang, dia suka pesta. Sometimes memang. Dia ada di rumah Zakheus, dia makan-makan di situ. Ya. Tapi itu bukan gaya hidup dia. Ya. Waktu dia ada diundang atau dia datang ke rumah orang, ya dia memang makan ini, tapi itu gambaran tentang keselamatan, untuk keselamatan. Tapi gaya hidup kita di sini kata Maximus adalah gambaran Kristus yang tidak indah terlihat. Ya memang kalau kita jadi pengikut Kristus, praktikonya memang nggak enak. Dan itu nggak disukai. Makanya Yesus bilang, kamu mau ikut jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Ya kan? Kalau kamu baca cerita, baca Saint kan udah sering ya, hampir tiap hari. Di situ Saint itu nggak pernah digambarkan mengejar nafsu dunia ya kan, malah meninggalkan apa? Keluarganya, harta bendanya, ya kan? Bahkan mempersembahkan nyawanya. Nah, itu praktikos, ya. Praktikoi kita. Yang kedua, gambaran Kristus yang lebih tersembunyi dan misteri. Persepsi tentang Kristus dalam kemuliaannya yang berubah rupa. Nah, ini waktu dia mengalami yang namanya transfigurasi. Dia manusia yang biasa aja, tidak terlihat keindahannya seperti dalam gambaran Yesaya tadi. Tiba-tiba dia naik ke Gunung Tabor, wah begitu wow gitu, ya begitu luar biasa perubahan dia. Nah itu adalah satu gambaran kemuliaan, mengalami keindahan rohani Kristus sebagai seorang yang lebih cantik daripada anak-anak manusia. Mazmur 45 ayat 2. Nah, ini adalah orang-orang yang maju secara spiritual, gnostikos. Jadi kapan kita akan dimuliakan jadi cantik? Ketika kita sudah melewati praktikos menjadi gnostikos. Nah, salib, ini praktikos ini salib ini. Salib nggak ada yang mau. Tapi begitu dia bangkit, dia jadi Allah, Tuhan yang dimuliakan. Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak akan ada kebangkitan kalau nggak ada kematian. Tidak ada kemenangan kalau tidak ada perjuangan, ya. Tidak ada kemuliaan kalau tidak ada penderitaan. Ya, tidak ada kebangkitan kalau tidak ada salib. Sama, tidak ada gnostikos kalau kita tidak praktikos. Lalu, mereka yang mengembangkan kehidupan kebajikan dengan kesungguhan diilhami oleh kedatangan pertama Logos
yang membersihkan mereka dari ketidaksucian, mereka yang melalui kontemplasi telah mengangkat nus mereka ke dunia, malaikat memperoleh kekuatan dari kedatangan kedua yang menghasilkan dissipation dan keabadian. Nah, dari Gnostikos itu kita mulai melihat kemenangan itu, kemuliaan itu, lalu kita terus diangkat sampai nanti mengalami yang namanya dissipation dan kekekalan atau keabadian. Dissipation itu artinya kita punya ketersatihan dari hawa nafsu. Ya. And then di sini Maximus menjelaskan bagaimana keadaan kita kelak nanti dalam kerajaan Allah. Apakah kita akan terus berproses di sana seperti sewaktu di bumi atau tidak? Bagaimana hubungan antara tubuh dan jiwa kita ketika di dalam kerajaan surga? Nah, di sini Maximus menyarankan paralel antara perkembangan tubuh dan jiwa. Dalam perkembangan fisik pribadi manusia, orang pertama-tama mengambil makanan untuk pertumbuhan dan kemudian untuk penghidupan. Proses pengilahian yang digambarkan dalam transfigurasi Kristus, pengilahian bagi Maximus berarti partisipasi manusia seutuhnya dalam keseluruhan Allah. Oleh karena itu, kesatuan tubuh dan jiwa menjadi kendaraan yang melaluinya wahyu Allah yang mulia bersinar di dunia. Selain itu, dalam kejatuhan kita mencatat bahwa karena peran perantara Adam dalam penciptaan yang terdiri dari jiwa dan tubuh material, dosa Adam mengakibatkan perpecahan kosmik. Semua ciptaan dipengaruhi secara negatif oleh ketidaktaataan Adam kepada Allah. Sebaliknya, dengan datangnya Logos yang berdaging dan kehidupan ketaatannya yang memulihkan apa yang telah dihancurkan oleh Adam, pengilahian manusia berarti transfigurasi kosmos yang lebih jauh. Keilahian perempuan dan laki-laki sebagai tubuh dan jiwa sesuai dengan pengilahian seluruh ciptaan. Ciptaan baru di dalam Kristus yang dibawa oleh Bapa dan melalui Roh meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Jadi masing-masing waktu kita diilahikan ini adalah pengilahian tubuh dan jiwa kita. Nah, bagaimana peranan jiwa kita di sini? Kalau kamu lihat ketika Kristus dibangkitkan, dia masih hidup di bumi berapa hari? 40 hari. Ya. Tubuhnya bisa tembus. Oke? Tubuh mulianya bisa tembus dari satu ruangan ke ruangan lain. Ya kan? Murid-murid itu tiba-tiba kaget, tiba-tiba kok dia ada di dalam ruangan itu. Bisa masuk gitu tanpa dia harus dibukakan pintu atau apa. Nah, ini artinya apa? Teosis pengilahian Kristus ketika dia mengenakan tubuh kebangkitan itu adalah satu tubuh yang sudah lagi tidak fana. Artinya tubuh mulia yang tidak terikat pada ruang dan waktu. Nah, makanya yang disebut dengan tidak terikat pada ruang dan waktu itulah yang disebut beyond time and space, itulah yang disebut sebagai keabadian. Kalau kefanaan itu berarti kan masih di bawah ruang dan waktu. Tetapi kekekalan itu di luar ruang dan waktu. Ya. Nah, ini dikatakan logosnya memang berdaging, tetapi itu sudah mengalami transfigurasi kosmos. Nah, artinya di sini kebangkitan tubuh berarti ini adalah transfigurasi alam kosmos. Kenapa? Karena tubuh manusia itu mewakili kosmos dari alam ini. Ingat kalau kemarin kita belajar penciptaan, tubuh manusia itu adalah mikrokosmos. Kosmos itu artinya alam yang teratur. Ya kan? Alam yang diciptakan oleh Allah itu secara teratur dengan hukum-hukum alamnya. Itu kosmos. Tapi waktu jatuh manusia dalam dosa jadi chaos. Itu artinya alam yang tidak teratur lagi. Nah, ketika penebusan terjadi, itu menjadi kosmos lagi, alam yang teratur lagi. Ya. Nah, waktu tubuh itu bangkit, kebangkitan itu terjadi, kosmos itu tubuh kebangkitan itu menyerap semua kosmos dan semua kosmos itu jadi teratur lagi. Sehingga unsur air di dalam tubuh manusia, unsur logam dan sebagainya itu menjadi kosmos yang teratur yang terus mensuplai tubuh itu tidak akan pernah mati.
Tubuh itu akan terus hidup. Ya. Nah, itulah sebabnya tubuh Kristus itu apa namanya kekal abadi. Dan ada yang tanya kepada saya, kalau Kristus itu naik ke Firdaus, berarti membawa tubuhnya enggak? Tubuhnya enggak dibawa? Iya. Jadi dia naik, bukan rohnya yang naik. Ya, terus tubuhnya tinggal di bumi, enggak. Memang tubuhnya benar-benar ada di surga. Berarti surga itu satu tempat dong menaungi tubuh. Nah, tubuhnya adalah tubuh yang tadi di beyond space and beyond time. Nah, yang namanya surga itu, kok tubuh bisa naik ke surga itu di bawah nalar kita itu. Surga itu kan beyond space and time. Tapi kok tubuh bisa masuk ke situ? Ya karena tubuh yang sudah dimuliakan, tubuh yang sudah beyond space and time. Kayak gimana, Pak? Ya kira-kira gambarannya kita cuma bisa lihat di dalam ikon, di dalam tulisan ya. Tubuh yang mulia itu kayak gimana ya? Seperti tubuh daging, seperti Thomas. Lihat ikon Thomas kan? Dia mencucukkan pada lumbung Yesus yang masih ada luka tombak. Benar kan? Lah, itu tubuh yang bagaimana? Tubuh kebangkitan. Artinya apa? Ya seperti tubuh sebelum disalib. Tapi setelah kebangkitan apa? Lukanya tetap ada kan? Maka Thomas itu bisa menunjukkan jarinya kan? Gitu. Nah, tapi itu adalah tubuh kebangkitan yang sudah berasal dari artinya waktu tubuh itu dibangkitkan, kosmos alam ini dari chaos menjadi kosmos lagi. Jadi Maximus mengatakan kapan chaos itu jadi kosmos? Pertama kan kosmos, ya, lalu jadi chaos. Chaos itu artinya alam yang kacau balau. Kosmosnya alam yang teratur. Jadi kosmos lagi. Kapan? Ketika terjadi kebangkitan. Nah, ini diwakili kosmos ini yang teratur itu diwakili oleh apa? Tubuh. Oke? Jiwanya kemana? Jiwanya lepas dari Hades. Keluar dari Hades, masuk ke dalam tubuh yang kosmos lagi. Bukan tubuh yang chaos lagi. Ya? Nah, gitu. Nanti kalau kalian baca tentang cerita tubuh ini transfigurasi atau cerita apa ya? Saya lupa tadi tiba-tiba yang membahas tentang tubuh ini. Oke, terakhir pengilahian itu sekali lagi ini adalah kasih karunia. Ya, ini Maximus mengajarkan selain tadi adalah holistik, ya. Ini juga ada elemen penting lainnya yaitu kasih karunia Allah yang murah hati. Ini konsep Maximus bahwa kita menjadi Allah bukan secara kodrat tetapi secara anugerah. Pengilahian oleh kasih karunia atau anugerah Allah. Ya. Jadi kita ditransformasi oleh energi kasih karunia pengilahian Allah melalui iman. Ya. Nah, oleh iman ini nanti akan nampak dalam tindakan kasih oleh karena anugerah itu bersifat kasih. Jadi bagi Maximus, orang yang mengalami pengilahian adalah orang yang menunjukkan sifat-sifat ilahi. Artinya orang yang menghasilkan buah-buah dari iman itu yaitu kasih. Ini nanti kalian bisa baca sampai halaman 292 sampai di sini ya. Oke. Kita akhiri. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, kalian bisa baca artikelnya. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa dimunculkan minggu depan.
Ya, interaksi pertanyaan itu penting karena mungkin ada hal-hal yang saya atau kami lewatkan, nah kalian bisa bertanya, ya. Mungkin ada pertanyaan dari jemaat atau dari orang lain, begitu. Ya, oke. Atau ada waktu nanti kalian ngerjain tugasnya terbesit, kira-kira, ini saya belum mengerti ini maksudnya gimana gitu ya. Nah, itu bisa ditanya sehingga itu menjelaskan. Pertanyaan orang awam itu juga nggak apa-apa. Misalnya, Pak, Yesus di Firdaus itu membawa tubuhnya nggak gitu? Tubuhnya kayak gimana? Misalnya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu nggak apa-apa, bisa kalian tanyakan. Oke, mari kita akhiri. Oscar, Sarah, Bu Suwarni, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, kita cukup ya. Kalau cukup kita akhiri, kita berdoa. Siapa yang berdoa? Lirik berdoa. Ya.